Nama saya Eka Dujuanti Tolongbanua, NIM 2002030220. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang potensial termodinamika. Nah, sebelum kita membahas itu, mari kita membahas ulang tentang hukum satu termodinamika, yaitu delta U sama dengan dQ tambah dW. dW ini memiliki dua kerja, yaitu dW sama dengan min PdV atau kerja ekspansif atau positif, dan ada delta W yaitu kerja misalkan yaitu kerja listrik dan kerja kimia tergantung dengan yang bermacam-macam itu. Jadi hukum satu termodinamika ini kita bisa tuliskan sebagai DU sistemnya dQ plus. Nah, dari kerja yang tadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa DU sama dengan dQ ditambah min atau langsung saja PdV ditambah dengan kerja yang lainnya, yaitu dW lain. Nah, dari definisi ini nanti kita akan mendapatkan yaitu persamaan potensial. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan potensial termodinamika? Potensial termodinamika itu adalah suatu besaran keadaan termodinamika yang nilai minimnya dinamakan kondisi kesetimbangan sistem yang tercapai melalui proses-proses tertentu. Misalnya kita buat dalam grafik seperti ini, yaitu seperti ini, di mana di sumbu ini yaitu energi potensialnya, dan di sini kita misalkan X. Nah, misalkan kita buat energi potensial dengan yang harmonis, yaitu seperti ini, dengan nilai yang setimbang, dengan nilai minimal yang setimbang. Jika seandainya kita mempunyai bola yang ada di sini, yaitu bola, kita mempunyai nilai setimbang. Ini kita sebut dengan keadaan setimbang, keadaan awal, dan yang ini adalah keadaan akhir, di mana tadi bola di sini yaitu dalam keadaan di atas kurva ini, secara otomatis dia menggelinding ke bawah sini dan bola ini akan menjadi keadaan akhir, yang dimana keadaan akhir ini disebut dengan keadaan yang setimbang, sedangkan keadaan yang di awal ini disebut kondisi non setimbang, karena secara spontan dia bisa bergerak ke bawah sini untuk menuju keadaan yang setimbang. Dalam sistem termodinamika, proses spontan ini merupakan proses yang irreversibel. Seperti itu. Kemudian lanjut. Untuk menggambarkannya lebih jelas lagi, saya akan menggambarkan contohnya saya mempunyai sistem termodinamika. Misal di kondisi awal ini, gasnya itu berada dalam kondisi yang non setimbang atau gas sebagai fluid. Nah, misalkan dalam keadaan seperti ini, dia berada dalam keadaan non setimbang, yaitu gambarnya akan menjadi seperti ini. Suatu lintasan yang itu namanya suatu lintasan atau vikositas, dia seperti itu. Ini disebut dengan keadaan
awalnya itu keadaan Misalnya ini awal ya, awal itu non setimbang. dia adalah non setimbang. Nah, Karena kondisi awal non setimbang ini, karena kondisi awalnya tidak non setimbang, dia secara spontan maka dia secara spontan dia akan menuju dalam keadaan setimbang, walaupun secara perlahan-lahan. Nah, hasilnya akan dalam gambarnya akan seperti ini. Ini suatu sistem, maka dia akan seperti ini untuk menuju akan berubah menjadi keadaan yang setimbang. Keadaan yang setimbang. Gambarkan misalkan sebagai dia sudah homogen. Dia kesini sudah homogen. Nah, di sini adalah keadaan akhir yang setimbang. Ini adalah keadaan akhir yang sudah setimbang. Proses dari keadaan awal dari keadaan non setimbang ke keadaan akhir yang setimbang. Di sini. Kenapa proses ini kita? Dalam keadaan yang awal ini kita bisa mengatakan ini sebenarnya non-irreversible. Kenapa dikatakan non-irreversible? Karena jika dalam keadaan kurva seperti ini, dia seperti ini, saya gambarkan. Ini P dan ini P dan V. Seperti ini. Ini VS dan ini PC dalam keadaan ini dari keadaan non setimbang. Dalam keadaan non setimbang ini, seluruh nilai ekstensifnya tidak bisa dihitung dalam kurva ini. Tapi ada nilai-nilai ekstensif yang bisa kita nilai. Seperti volume, waktu, dan yang bisa dihitung seperti volume, energi dalam, dan entropi. Kemudian bisa digambarkan seperti ini. Cuman nilai-nilai lokal tersebutlah yang bisa dihitung. Sedangkan dalam keadaan setimbang, dia bisa menghitung seluruh nilai-nilai yang ada dalam keadaan setimbang tersebut. Nah, seperti dalam kurva itu, kurvanya saya salah tadi bahwa kurva yang ini seharusnya kosong, sedangkan kurva yang ini sama dengan ini, yaitu dimana V-nya bisa dihitung, Nu-nya bisa dihitung, kemudian S-nya juga, yaitu entropi, tekanan, Nino, semuanya bisa dihitung dalam keadaan setimbang, sedangkan keadaan setimbang tidak bisa. Demikian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.